Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ramadewi, NPM 24411078 dari kelas MNJ 24A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Virtual Classroom terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah praktikum. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan tuntutan global mendorong adopsi massal virtual classroom, termasuk untuk praktikum. Penelitian ini menganalisis dampaknya terhadap hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah praktikal, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang. Penelitian ini berjudul Analisis Dampak Penggunaan Virtual Classroom terhadap Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Praktikum. Latar belakangnya adalah percepatan adopsi virtual classroom di pendidikan tinggi yang dipicu revolusi digital dan kebutuhan akan solusi atas keterbatasan praktikum konvensional, seperti kapasitas lab terbatas, biaya tinggi, dan masalah aksesibilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas virtual classroom dalam konteks praktikum melalui studi literatur sistematis. Nah, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah penelitian ini ada tiga, yaitu sejauh mana virtual classroom menyediakan pengalaman belajar yang setara atau lebih baik dari praktikum konvensional. Yang kedua, bagaimana efektivitas dalam mencapai dimensi hasil belajar yang kompleks. Dan yang ketiga, faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas virtual classroom pada hasil belajar, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, serta merekomendasi model integritas optimal antara pembelajaran virtual dan pengalaman langsung. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis, systematic literature review. Tahapnya meliputi identifikasi masalah dan pencarian literatur di database seperti Google Scholar dan ScienceDirect dengan kata kunci terkait virtual classroom, hasil belajar, dan praktikum daring. Digunakan dari tahun 2020 sampai 2025. Seleksi dilakukan berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan metodologi, dengan prioritas dan publikasi di jurnal bereputasi dan penelitian empiris. Efektivitas pada hasil belajar kognitif. Analisis literatur menunjukkan virtual classroom signifikan dalam meningkatkan hasil belajar kognitif. Keunggulannya terletak pada kemampuan visualisasi, dinamis fenomena kompleks, eksperimen virtual berulang tanpa resiko, dan umpan balik instan yang mempercepat pemahaman konseptual. Namun, efektivitas ini memiliki batasan. Virtual classroom optimal untuk penguatan konsep teoritis dan prinsip dasar, tetapi kurang efektif dalam mengajarkan aplikasi nyata yang melibatkan variabel tidak terkontrol dan pemecahan masalah kontekstual di lingkungan real. Nah, selanjutnya efektivitas pada keterampilan psikomotorik dan afektif. Pada keterampilan
komotorik, efektivitas virtual classroom terbatas dan bervariasi. Simulasi virtual efektif sebagai media latihan untuk menguasai urutan prosedural dasar, tetapi kurang optimal untuk keterampilan kompleks yang memerlukan koordinasi sensori motor halus dan umpan balik haptik autentik pada kompetensi efektif. Virtual classroom dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan melalui desain interaktif dan gamifikasi, namun memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sikap ilmiah otentik dan seperti tanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan etika di laboratorium. Faktor penentu apa efektivitas dan model integritas optimal? Yang pertama itu ada kualitas desain pedagonis digital yang interaktif dan berpusat pada mahasiswa. Yang kedua itu ada kompetensi teknopedagogik pada pengajar. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur teknologi. Keempat, karakteristik dan kesiapan digital mahasiswa. Dan kelima, dukungan institusional yang kuat. Baik, sampai di kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, dampak virtual classroom terhadap hasil belajar praktikum bersifat kompleks dan multidimensi. Virtual classroom sangat efektif meningkatkan hasil belajar kognitif atau seperti pemahaman konsep dan analisis. Namun lebih terbatas dalam mengembangkan keterampilan psikomotorik kompleks dan kompetensi efektif otentik. Keberhasilannya bergantung pada desain pedagogis, kompetensi dosen, infrastruktur, dan kesiapan mahasiswa. Oleh karena itu, model hybrid learning dianggap sebagai pendekatan integrasi yang paling optimal untuk menggabungkan kelebihan kedua lingkungan belajar. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.